Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini saya akan mempraktikkan dan memberikan panduan mengenai cara menggunakan aplikasi absensi berbasis jaringan lokal. Di sini kita sudah berada di layar login, di mana layar ini akan muncul pertama kali saat link dimasukkan. Dan di sini karena untuk contoh ini saya menggunakan database yang masih kosong, jadi kita akan masukkan akun admin terlebih dahulu, oke? Jadi tinggal masukkan saja akun admin yang sudah ada di database sesuai dengan yang di database. Kalau untuk saya ini. Oke, kita sudah masuk. Dan di sini akan langsung terbuka tab dashboard, yaitu tab utama setelah kita masuk. Di sini ada ringkasan data-data penting seperti total karyawan, kehadiran hari ini, yang izin, alpha, dan dalam tugas hari ini. Selain itu juga ada grafik mingguan, bulanan, serta statistiknya, dan juga ada daftar karyawan yang baru saja ditambahkan. Sini masih kosong karena memang database-nya belum kami isi. Selanjutnya ada tab hari libur. Di sini akan ada daftar hari libur yang bisa dimasukkan oleh admin. Kita akan coba masukkan satu, yaitu hari libur kemerdekaan ya. Kita tulis saja di sini untuk namanya Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk tanggalnya 17 Agustus 2026 dengan keterangan libur satu hari saja. Nah, setelah kita simpan pasti akan muncul di daftar hari libur. Jika ada kesalahan juga masih bisa diedit atau bahkan dihapus. Tentunya masih bisa ditambah lagi. Dan kalau sudah banyak daftarnya, admin bisa masukkan keyword nama, tanggal, atau keterangan untuk mencari hari libur spesifik tersebut. Lanjut, ada data karyawan. Di sini nanti akan tertampil semua data karyawan mulai dari username akun absensinya, jabatannya, serta statusnya aktif atau tidak. Nah, di sini kita akan coba untuk tambahkan karyawan. Untuk contoh, kita masukkan saja namanya Wawikom. Dengan username-nya juga sama, Wawikom. Dan passwordnya 123 sampai 4 saja. Sampai 6, sorry. Dan jabatannya karyawan. Dengan status aktif. Setelah tersimpan pasti akan muncul di daftar karyawan. Masih bisa diedit dan juga dihapus. Sesuai dengan yang tadi seperti status aktif, jabatan, username, dan nama lengkapnya. Ada juga filter data absensi di sini untuk admin agar bisa mencari karyawan spesifik untuk melihat data-datanya. Selanjutnya ada manajemen absensi. Di sini sama seperti data karyawan, tapi ada data kehadiran yang muncul seperti waktu dia check-in atau masuk, waktu dia check-out atau pulang, serta statusnya apakah belum absen, hadir atau izin atau alpha, serta keterangan. Di sini ada aksi di mana kita sebagai admin juga bisa memasukkan kapan dia check-innya, statusnya apa, atau keterangannya untuk hari ini. Di sini karena akun karyawan Wawikom ini belum absen, bahkan baru kita buat, maka di sini statusnya belum absen. Nanti kita akan ubah saat kita melihat tampilan akun karyawannya ya. Ada juga filter data absensi, sama seperti filter lainnya, tapi di sini ada filter untuk tanggal, jenis karyawannya, nama karyawannya, serta statusnya. Lanjut, ada juga data absensi. Ini sebenarnya mirip dengan manajemen absensi datanya, namun di sini datanya lebih rinci karena ada riwayat hari-hari sebelumnya juga. Di sini belum ada karena belum ada di database-nya.
Masih sama, di sini ada filter data absensi, lebih lengkap lagi karena ada hari, bulan, status, dan juga tentunya ada namanya. Kita lanjut dulu ke approval izin. Untuk approval izin, di sini nanti akan muncul pengajuan izin dari akun karyawan yang nanti sebagai admin kita bisa melihat kapan tanggal cutinya, apa jenis izinnya, alasannya, tanggal pengajuannya, kapan dia mengajukan, serta di sini nanti kita bisa setuju atau tidak menyetujui pengajuan izin tersebut. Dan juga di bawahnya pasti ada riwayat pengajuan izin yang sudah diproses oleh admin atau yang baru saja diproses. Selanjutnya ada tab statistik. Di sini sama seperti statistik yang ada di dashboard, namun tentunya lebih detail karena ada beberapa data statistik yang baru seperti statistik tahunan dan juga distribusi status absensi. Di sini nanti akan ada diagram yang memperlihatkan pembagian antara status kehadirannya seperti hadir, izin, atau alfanya. Dan juga di bawah ada top 5 karyawan dengan kehadiran tertinggi yang dihitung secara otomatis dari total absen dan kehadirannya. Selanjutnya ada tab khusus untuk administrator, yaitu pengaturan, di mana admin bisa mengatur nama aplikasi absensinya, zona waktu yang digunakan untuk absensinya, serta jangka waktu check-in dari mulai bisa check-in dan batas terakhir check-in, dan juga jangka waktu check-out, itu check-out pulang. Karena saya merekam ini di malam hari untuk kita coba check-in, kita ubah dulu check-innya agar bisa di check-in nanti saat ke akun karyawan dari mulai 17 sampai coba jam 20. Oke. Kita simpan dan nanti ini akan otomatis berubah di sananya ya, di akun karyawannya. Selanjutnya ada tab profil, di mana administrator bisa mengganti nama lengkapnya, jabatannya, memasukkan email atau nomor HP-nya, serta mengubah password untuk akun adminnya ini. Untuk akun admin sekian segitu. Kita sekarang akan coba melihat ke akun karyawannya ya. Kita tinggal logout dan masukkan yang tadi, karena kita sudah memasukkan akun baru ya, yaitu username-nya Wawicom dan passwordnya 1 sampai 6. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan akun karyawan. Ada beberapa yang mirip dengan akun milik admin, tapi tentunya hanya untuk data pribadi karyawan itu. Di sini sama seperti admin, yang terbuka duluan adalah tab dashboard, di mana di sini ada profil kita dan juga ringkasan kehadiran karyawannya. Seperti di sini jam masuk hari ini, jam pulang hari ini, dan status kehadiran hari ini. Karena kita belum absen, di sini tulisannya belum absen. Selanjutnya ada di bawahnya ada statistik, ringkasan, serta grafik kehadiran yang otomatis terhitung dari data-data absensi kita sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Selanjutnya ada hari libur, sama seperti yang terlihat di akun admin, namun bedanya di sini karyawan hanya bisa melihat daftarnya, tidak bisa mengedit apapun, dan mencarinya jika ingin melihat hari libur dengan tanggal yang spesifik. Bisa dengan mencari namanya, tanggalnya, atau keterangannya. Selanjutnya ada tab paling penting untuk akun karyawan yang pastinya sering dikunjungi, yaitu tab absensi itu sendiri. Di mana di sini karyawan bisa melakukan check-in dan juga check-out untuk absensi hari ini. Di sini karena tadi sudah saya atur untuk check-innya malam. Di sini kita bisa lihat check-innya bisa dipencet, bisa ditekan, dan kalau kita tekan tentunya akan
terdata di sini bahwa karyawan ini hadir atau check-in pada jam 19. Dan nanti kalau sudah saatnya pulang, check-out ini akan bisa diteka. Di sini juga ada informasi jam kerjanya sesuai yang diatur oleh admin tadi. Lanjut kita ke tab pengajuan izin. Ini bersangkutan dengan approval izin yang ada di akun admin tadi. Di sini untuk melakukan pengajuan izin, karyawan harus mengisi formulir pengajuan izinnya, di mana di sini ada tanggal pengajuan izinnya dan jenis izinnya seperti sakit, cuti, keperluan pribadi atau lainnya yang diisi dengan sendiri serta alasannya. Kita akan coba contoh, anggap saja karyawan Wowicom ini akan mengajukan izin untuk tanggal 14 Agustus atau besok dengan jenisnya cuti, alasan pulang kampung. Nah, tinggal kita kirim pengajuannya dan nanti formulir ini akan muncul di tab approval izin akun admin untuk ditindaklanjuti. Sebelum itu kita lanjut dulu ke riwayat absensi. Di sini sama seperti riwayat absensi untuk akun admin, bedanya di sini hanya absensi karyawan tersebut sajalah yang bisa dilihat. Kalau di sini adalah si Wowicom ini beserta check-in, check-out-nya kapan dan status hari ininya. Dan jika ada data absensi hari-hari yang lalu tentunya akan tertampil juga di sini. Serta karyawan bisa melakukan filter data absensi untuk melihat ke tanggal atau bulan tertentu. Lanjut, ada statistik pribadi. Di sini karyawan dapat melihat sesuai nama tabnya yaitu statistik pribadinya, di mana ada profil singkat, total hadirnya selama bekerja, total izin, alpa, dan juga total dalam tugas. Selain itu ada statistik bulanan dan juga persentase kehadiran, serta grafik untuk bulanan dan tahunan. Serta ada juga detail harian, mirip seperti riwayat absensi dengan detail waktu check-in-nya, waktu check-out-nya, dan statusnya untuk setiap tanggal. Terakhir ada tab profil, di mana karyawan bisa mengatur. Di sini ada nama lengkap sendiri, jabatannya sebagai apa, juga bisa mengubah password untuk akun absensinya ini, namun tidak bisa mengubah username-nya karena itu merupakan wewenang akun admin. Dan kalau ingin mengubah password sangat mudah, tinggal masukkan password existing yang sekarang baru dan juga dikonfirmasi password barunya, lalu ubah password dan akan otomatis terubah di database-nya agar akun tersebut bisa menggunakan password ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan video ini, kita akan coba sekali lagi masuk ke akun admin untuk melihat pengajuan izin dari karyawan tadi. Oke, kita sudah masuk dan di sini langsung ke tab approval izin. Tentu terlihat di sini ada pengajuan izinnya yang masih menunggu persetujuan, yaitu dari karyawan bernama Wowicom untuk tanggal 14 atau besok. Jenis izinnya cuti, alasan pulang kampung, dan diajukannya adalah tadi, yaitu hari ini jam 8 malam. Di sini di bagian aksi administrasi bisa memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan izin ini. Dan setelah dipilih, nah pengajuan itu akan turun ke bawah, masuk ke riwayat pengajuan izin, serta tentunya masih ada data-datanya seperti diproses oleh siapa jika ada beberapa admin, tanggal diprosesnya kapan, statusnya apakah disetujui atau tidak,
dan tentu masih ada jenis izin, tanggal izin, dan karyawannya siapa. Oke, mungkin untuk panduan cara menggunakan aplikasi absensi berbasis jaringan lokal ini hanya segitu saja. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.